Mobil ini sebenarnya bagus ya, sesuai thumbnail tadi ya. Bagus, tapi kenapa ya mobil ini masih kurang laku ya? Kalau menurut kalian apa sih yang bikin kalian mobil ini kurang laku tuh apa? Kalau menurut kalian tuh apa ya? Sebenarnya emang bagus ya dari bentuknya, dan ini mobil ini juga paling laris ya di Malaysia ya. Jadi bisa dibilang kalau di negara kita itu lebih ke Avanza, tapi kalau di sana mobil Daihatsu Sirion ini lebih laris ya. Jadi benar-benar mobil yang bisa dibilang mobil sejuta umat tapi di Malaysia ya. Dan saya kali ini berkesempatan juga lagi ya untuk mengulas si Daihatsu Sirion yang di sini tahun 2021 ya, jadi lebih baru ya, karena kan untuk generasi ini kan dia hadir di 2019 kalau nggak salah ya, atau 2018 ya. Untuk generasi yang ini memang tidak terlalu banyak ya Sirion ini, tapi malah memang jujur lebih menarik gitu ya bentuknya daripada stiker-stiker lain. Dan kalian yang mau beli mobil ini ya, tapi nggak mau LCGC ya, istilahnya kalian nggak mau nyari stiker, tapi kan stiker kan kebanyakan LCGC ya, paling stiker yang nggak LCGC ya seperti itu. Tapi kalau pengen yang lain beda ya, ini Daihatsu Sirion ini pantas buat kalian yang pengen punya mobil. Budgetnya siapin aja budget 170 juta saja, kalian sudah bisa mendapatkan mobil ini. Untuk mungkin kalau kalian udah menghubungi tadi di nomor di awal ya, di awal video ya, di awal video ini kalian nih udah bisa bawa pulang mobil ini loh ya, dengan DP-nya DP-nya sih ya belum tahu ya saya berapa, tapi kalian bisa menghubungi nomor yang udah ada tertera ya, udah ada nomor yang tertera, tapi kalian bisa menanyakan DP-nya berapa ya. Jadi mobil ini masih bisa beli secara kredit ya, dan belinya di sini ya, di Istana Jaya Motor ya. Ini yang di daerah Gading Serpong mobilnya kalau kalian mau lihat langsung ya. Sebenarnya untuk Sirion yang generasi 3 ini memang lebih baik ya daripada yang sebelumnya kalau bagi saya ya. Tapi ini udah bagus, keren lagi dari tampilannya, looknya memang bagus. Apalagi juga chrome-nya cuma hanya segaris, nggak banyak chrome-nya. Jadi kesannya itu nggak bawa-bapak banget. Satu, ini kalau buat anak muda juga pantas, buat anak kuliahan juga pantas, atau nggak buat cewek-cewek nih yang pengen tampil beda, nggak beli stiker paling ujung-ujungnya Brio gitu, nggak usah. Jadi beli ini aja nih, ini pantas banget ini buat kalian nih anak muda. Walaupun memang pasti orang mikirnya ya merek ini gitu ya, tapi jangan salah, merek ini juga walaupun hanya sebuah merek, tapi kalau kualitasnya dibanding deh, ini bagus kok mobilnya, bentuknya juga keren lagi si Daihatsu Sirion ini. Nah, bedanya kalau si Sirion ini dia sudah menggunakan mesinnya itu mesin 1300 cc. Jadi emang mesinnya Daihatsu Xenia ya, tapi dia penggerak depan. Tapi kan Xenia juga penggerak depan kan ya, yang 2021 ya. Ya, persis lah. Jadi sama dual VVT-i juga ya untuk si mesinnya, jenisnya dual VVT-i. Dan ini memang bisa dibilang ya, kalau di antara stiker-stiker lain, stiker itu kan rata-rata kan cuma 1200. Kalau ini dia udah 1300, jadi tenaganya mungkin lebih beda daripada yang 1200 ya. Itu kok bagi saya kali mungkin ya. Tapi kalau bagi kalian ya terserah, ada yang bisa bilang dia lebih lambat juga bagaimana ya, terserah kalian, maksudnya pendapat kalian aja ya. Tapi ruangannya cukup rapi ya, ini tinggal dibersihin aja nih, bagus nih, rapi dia. Nggak banyak cacat berantakan, belentong gitu nggak ada. Saya salut nih emang sama Daihatsu nih. Niat sih memang Daihatsu yang ini bikin mobil emang, tapi kenapa mobilnya dia udah niat begini kagak laku gitu loh, kurang gitu ya, bingung saya. Nah, tampilan samping dari Sirion yang generasi ketiga ini lebih baik memang kalau sama yang generasi sebelumnya, walaupun saya sebenarnya belum pernah review Sirion ya yang sebelumnya. Tapi yang ini memang ya lebih sporty gitu ya, daripada sebelumnya kan agak tinggi ngotak gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih sporty memang, tampilan looknya itu lebih sporty daripada yang sebelumnya ya. Dan itu dia sudah ada pilar C-nya di sini ya. Dan ini juga ada blacknya untuk pilar B-nya, spionnya ya. Di sini dia sudah electric track, dan dia lampusannya walaupun belum bohlam ya, maksudnya belum LED. Dan juga di sini dia handle sudah chrome ya, dan dia ini keyless ya. Walaupun memang keylessnya dia masih belum ya, wajar sih. Ada harga, ada barang ya. Dan juga di sini dia ada list body hitamnya ya di bawah situ. Tapi overall emang ini cakep sih.
Tapi memang ya karena dia city car ya tangki kiri itu nggak ada lubang, itu ya lubangnya di sebelah kiri. Dan untuk peleknya 4 baut ya yang dipakai ya untuk si Daihatsu Sirion ini. Ukurannya itu 185/55, ringnya ring 15, jadi ringnya lebih besar ya. Mungkin dipakai di Sigra cocok nih kali ya untuk ringnya ya. Ya 4 baut sama-sama ya. Untuk remnya sudah cakram ya untuk di rem depan. Untuk rem belakang dia masih menggunakan rem tromol ya, tapi bagusnya remnya juga sudah ber-ABS ya, walaupun depan belakang beda gitu, nggak sama-sama cakram gitu ya. Yang penting jangan sama-sama tromol, itu mobil zaman dulu ya. Nah, tampilan belakangnya untuk yang generasi ini memang berpindah. Jadi kan kalau yang generasi sebelumnya itu kan dia kan plat nomornya di atas gitu ya, kayak mobil-mobil pada kayak gini ya. Tapi kalau yang untuk generasi yang ini dia plat nomor pindah ke bawah. Jadi untuk di tahun sekarang ini katanya kan ada mobil dari merek H miring ya, miring tapi otaknya nggak miring. Itu dari H miring juga sama, dia mau lakukan facelift tapi kayak baru, jadi pindah plat nomor dari atas ke bawah ya. Dan ini dulu Sirion melakukannya sama seperti ini. Jadi dulu kan tempat plat nomornya di atas, sekarang plat nomornya pindah ke bawah. Jadi memang kesannya tuh lebih keren sih ini sih daripada, jadi dulu emang rencananya kan dia mau buat nyanyiin LCGC kali ya, buat nyanyiin saudaranya sendiri itu yang LCGC ya. Jadi mungkin ditampil looknya biar beda gitu ya, tapi memang malah kurang laku. Saya bingung makanya nih mobil ya, padahal looknya sudah bagusan ini daripada ya si LCGC ya sebenarnya. Tapi emang karena orang stigma LCGC satu lebih murah, yang penting bisa ada duitnya dan mungkin cicilannya lebih rendah pada saat itu, jadi orang nggak terlalu tertarik ya dengan si Daihatsu Sirion ini gitu ya. Jadi lebih baik saudaranya gitu yang LCGC gitu ya. Dan untuk di bawahnya sendiri memang dia sudah ada kamera parkir ya di situ. Sudah ada kamera parkirnya. Dan ini dia ada sensor parkir 2 titik ya. Dan dia di bawah sini ada apa? Buat buka bagasinya, tombolnya. Lampunya memang dia sudah LED ya untuk lampu remnya, tapi sisanya masih bawah lampu semua ya. Kaca sudah ada defoggernya ya. Dan juga nih di sini dia ada antena model shark fin. Dia ada spoiler. Dan ini buat semprotan wipernya di sini ya. Ada wipernya di sini. Dan dia mempunyai keunikan, dia buka bagasinya, kita kalau emang repot ya, kita tinggal pencet ini aja nih. Nggak bisa ya, harusnya kan bisa itu sistemnya itu, jadi bisa dia ngebuka gitu harusnya. Masih manual aja ya, maksudnya kan jadi bisa, mungkin bisa jeglek gitu, jeglek buka dikit baru kita buka gitu, kayak mobil sedan gitu ya harusnya ya, tapi nggak bisa. Dan nih bangkunya ya, bagasinya lega, bisa muat 3 galon ya. Dan juga di sini ada ban serepnya full size ya, tapi nggak ada akomodasi apalagi, cuma partisi doang. Dan bangkunya juga sama ya, dia mentok ya, udah nggak bisa sampai rebah. Tapi overall oke lah nih mobil ya. Si Daihatsu Sirion ini cuma hanya 160 juta saja ya, kalian sudah bisa bawa pulang mobil ini. Tapi kalau mau nanya DP-nya berapa, langsung menghubungi ke nomor yang tadi yang di awal atau yang di deskripsi, dan datang aja ke sini ke Istana Jaya Motor yang ada di Gading Serpong ya, showroomnya. Nah, kalau mau lihat baris belakang seperti ini ya Sirion ya. Tapi ya duduk di belakang memang kurang enak sih emang. Iya, semua mobil city car sih kurang enak ya, mau kata bukan LCGC juga tetap aja kurang enak kalau duduk di belakang emang. Apalagi tinggi saya 182. Empet banget. Jadi ya apa ya? Ya duduk di baris kedua ya emang ini khusus buat anak kecil sih biasanya, makanya beli mobil kayak gini kalau nggak anak muda sama keluarga baru, anaknya baru 1 masih kecil lagi. Iya, jadi ini emang udah hal yang wajar ya. Tetap ada gardannya dan ini ada hooknya ya. Dan dia ini uniknya, dia masih punya kayak colokan 12 volt di sini buat ngecas.
Ya, di sini ini buat ngecas nih, jangan salah. Tuh. Tuh. Tapi kalau sebelah kiri bukan, sebelah kiri ini kayak buat gantungan. Oh, sebelah kiri buat gantungan, tapi bisa maksimal 3 kilo. Tapi kalau yang sebelah kanan, dia charger tuh. Sebelah sini ya. Tapi bangkunya tenang aja kok, nggak nyetrum ya. Walaupun dia ada aliran setrumnya gitu ya. Dan juga nih di sini dia ada apa? Cup holder, apa? Set pocket, dan ini ada hooknya juga ya. Dia emang ganteng sini, bener apa? Bagus sebenarnya mobil dan laku banget di Malaysia. Tapi ya di kita ya kurang sih, emang kurang banget lakunya ya. Padahal ini mana mobil nggak jelek, malah bagusan ini ya daripada LCGC. Oke, kita ke dalam aja. Sebenarnya emang bagus dari tampilan looknya, ini mobil bagus, ini bagus ya. Tapi kenapa ya ini masih kurang laku banget pada saat itu. Coba sebelum kita nyalain, ini panas soalnya. Tuh keren lagi kan. Bagus loh ini sebenarnya mobil. Ada peninggi joknya juga lagi kan tuh, maupun recline dan slidingnya ya. Power window juga ada di sini ya, auto. Saya dulu kita. Tapi emang bagus, ini udah auto nih. Dan juga di sini ada buat Bluetooth teleponi, tapi sini kosong nih. Kalau sebelah kiri baru nih, semuanya lengkap ya. Tuh tombol volume, tombol channel semuanya ya. Dan juga di sini ada saklar, sudah terintegrasi dengan fog lampnya, wiper ya. Dan juga di sini spionnya sudah electric track cuy. Ya, keren. Dan juga ada tempat penyimpanan. Ini dia AC ya, si AC nih buat naikin lampu ya. Jadi nanti aja deh bahas ya. Dan juga nih layarnya, speedometernya keren sebenarnya loh, untuk sebuah city car ini udah mewah ya di tahun 2019 waktu awal munculannya ini. Bagus ini sebenarnya. Udah kesan warna birunya juga keren banget gitu loh ya. Keren ini sebenarnya, bagus untuk sebuah city car ini. Kalah LCGC, emang nggak bisa LCGC bisa kayak gini. Setirnya aja udah kulit loh ya, bukan jahitan palsu atau bukan kulit jeruk, dia udah kulit loh. Kulit ini bahan gini bagus. Walaupun pengaturannya til doang, dia belum teleskopik. Tapi ini tuh tripnya ya, tuh odonya aja dia speedometer apa, kilometer baru 50 ribuan, jadi ini belum gitu besar. Dan juga di menunya di sini ya, radio, Bluetooth teleponnya, iPod, lumayan sih menunya tuh, bagus untuk sebuah merek Daihatsu nih. Ini sebuah update yang bagus sebenarnya. Tapi sayangnya dulu atau desainnya tuh nggak ada ya. Desainnya yang dulu itu ada di tipe R, tapi ya nggak ada tombol di sininya, itu bedanya. Kalau si Daihatsu Xenia dulu ya, kalau ini dia emang lebih bagus sih. Transmisinya dia juga masih yang belum CVT loh, jernih banget kameranya ya. Dan ini transmisinya masih halus banget, sumpah masih halus, enak banget ya. Pas begini tuh enak banget sumpah, masih enak. Dan untuk di sini ada colokan 12 volt. Di sini hiasan doang, tempat penyimpanan ya, penyimpanan. Dan ini remnya masih model rem tarik. Dan juga di sini ya nggak ada apa-apa lagi. Dan bangkunya memang fabric seperti ini ya, tapi headrestnya bisa naik turun.
Dan di sini dia juga ada apa? Lampu baca ya. Dan juga ini sun visor, ada kacanya, tapi belum ada lampunya. Dan juga di sini ada hand grip, ada retract, adalah lampu baca juga. Spion tengah sudah ada NX view. Dan juga di sini belum ada kacanya malah dia sebelah kanan. Dan ini dia ada sun visor apa? Cup holder di sun visor. Dia tetap dual airbag ya untuk mobil ini. Tetap dikasih dual airbag. Dan juga nih pengaturan kuncinya, dia kan tadi nggak ada buat kunci pintu di sini ya. Tapi dia pindah ke sini nih. Ini dengan samping sensor parkir ya. Dan ini indikator numpang kalau tidak pakai seat belt, ini akan bunyi terus nih. Dan juga nih buat door lock di sini. Dan juga pastinya tidak ada untuk Sirion. Jadi dia tidak bisa. Ini dia harus buka dari sini dulu. Dan untuk AC-nya, modenya lengkap loh, bener asli, modenya lengkap. Ih keren, modenya lengkap loh, bagus malah nih, mendingan ini daripada Yaris GR kemarin ya. Suhunya, masih tombolnya enak banget nih, memori 1, memori 2, jadi bisa disimpan, AC-nya bisa disimpan gitu. Dari bisa kita udah misalnya pengen suhu segini nih, suhunya max cool gini nih, terus anginnya ya segini, bisa anginnya segini nih, udah kita tinggal ini aja, simpan nih, terus satu, udah nanti misalnya kita ini matiin, udah kita tinggal pencet ini aja. Jadi udah ke setting gitu kan. Jadi kalau di memori 1 segini, ntar memori 2 segini, ih enak banget ya. Jarang loh ada kontrol AC bisa menyimpan suhu yang kita inginkan ya. Jarang banget. Jadi bisa dibilang ini udah hal yang langka lah. Hal yang langka banget ya. Udah hal langka banget ini kayak ginian nih. Memori AC bisa disimpan sesuai keinginan kita tuh. Udah langka ya. Jadi ini beli mobil ini nggak sayang lah, ada fitur seperti ini tuh enak banget. Jadi kita tinggal nyalain memori aja, udah kita nggak perlu namanya antar. Misalkan kalau auto kan, yang kalian tahu kan, kalau auto kan pasti langsung itu kan langsung kayak anginnya gede banget, kita kecilin lagi. Kalau udah memori gini, ini AC yang sudah kita tentukan, dan ini kayak seperti ini tadi kan saya matiin, kita langsung memori 1 aja, udah ini AC-nya segini, enak banget ya. Jadi udah apa yang kita tentukan gitu kan, jadi udah pilihan kita gitu kan. Jadi udah kita bisa atur ya untuk AC ini. Ih keren banget, jarang loh mobil-mobil bisa begini ya. Jadi kita harus atur lagi AC-nya, kalau pakai auto kekencengan gitu kan. Kalau ini enak, jadi pencet memori udah keren. Jarang loh fitur di mobil-mobil lain tuh kayak belum ada ya. Padahal penting loh kayak gini. Jadi kan kita udah tahu suhu kita yang punya mobil nih, kita pakai suhu segini ya udah, tinggal kita pencet ini aja nih udah. Keren emang ternyata si memori AC ini ya. Jadi bukan hanya memori seat doang kalau di mobil-mobil mewah ya. Tuh mobil kayak gitu misalkan tuh ya, nggak memori seat doang, tapi memori AC juga penting banget emang ternyata ya. Ini tombol start stopnya di sini. Tapi ya ini adalah fitur yang paling unik yang pernah saya lihat ya di AC. Karena kalau di mobil, mungkin mobil listrik ada ya, tapi saya nggak terlalu tertarik. Malah maksudnya mobil-mobil kayak gini dulu ada memori AC kayak gini, jadi kita tinggal menyimpan aja antara 1 atau 2 gitu ya. Kalau memori kenangan baru susah ya disimpannya Allah. Nah kalian kalau mau lihat langsung mobil ini, kalian bisa langsung datang aja ke Istana Jaya Motor yang ada di Gading Serpong ya, di Base Auto Gading Serpong untuk mobil ini ya. Karena mobil ini stay di Gading Serpong ya, di Base Auto di Istana Jaya Motor yang di Gading Serpong. Kalau kan Istana Jaya Motor tuh ada di Palam Semi juga di daerah Karawaci ya. Jadi takutnya kalian salah ya. Dan itu udah saya kasih nomornya di awal video, dan itu di deskripsi kalau kurang jelas, atau nggak nih saya tambahin lagi dah ya. Karena biar lebih jelas langsung menghubungi nomor yang itu ya, di situ ya. 160 juta loh. Ini ya sebenarnya untuk city car kayak gini udah oke lah ya. Lagi ini masih bagus banget, kilometernya masih 50 ribuan ya kan. Dan ini pengaturan memori AC ya, bisa dibilang unik gitu loh.
sebenarnya bagus. Ini jarang loh nih mobil-mobil, apalagi city car. Jangan city car, mobil-mobil yang gede-gede begitu aja ya nggak ada gitu loh. Buat memori AC itu jarang banget gini. Ini ada loh ya untuk sebuah mobil city car ya. Oke, sekian dulu ya review hari ini atau mengulas mobilnya ya di channel saya di Ilham FT Auto untuk Daihatsu Sirion ini ya. Dengan 160 juta saja kalian sudah bisa bawa pulang nih city car ini, biar nggak dianggap LCGC juga ya, biar beda dari yang lain juga ya. Jadi bisa bawa pulang mobilnya dengan harga 160 juta saja. Langsung datang aja ke Istana Jaya Motor yang ada di Base Auto Gading Serpong ya, mobilnya ya, posisinya ada di sini, bukan di Palam Semi atau di PEK 2, enggak. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto, dan bagikan juga video saya ya di sosial media kalian. Dan jangan lupa follow TikTok saya juga ya di Ilham FT Auto, dan di Instagram saya juga Ilham FT Auto. Oke, terima kasih telah menonton. Cheers.